Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk berkunjung ke pesantren Cendekia Amanah yang ada di Depok, ya. Tepatnya ada di Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, ya. Ini ada sebagian kita lihat, ini ada SMP, SMA, dan pesantren. Yuk, ya. Kita akan mencoba mengetahui lebih lanjut mengenai keberadaan pesantren ini. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat dan perlu kita ketahui, ya. Ayo kita masuk. Ini kelihatannya sempit kecil, tapi kalau masuk ke dalam itu lebar. Kita lihat. Ini pintu gerbangnya, oke. Nah, ini rupanya menurut pengelolanya ini adalah gedung pertama sekali yang didirikan. Ya. Sekarang dia berfungsi sebagai toko, tomat. Ya. Nanti kita akan melihat ke dalam. Ada masjid, ada hal-hal lain yang menarik, saya kira yang dapat kita ketahui. Baik, oke, kita mulai sekarang, ya. Kita masuk ke dalam. Teman-teman, salah satu ruangan di pesantren Cendekia Amanah ini adalah ruangan yang diberi nama Amanah Studio, kreatif, religius, informatif. Apakah itu? Nah, coba kita lihat ke dalam. Ya, baik. Ini ada Pak Kiai Kiblan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo, kita ke ruang podcast. Ya, ya. Jadi ruangan ini adalah ruang podcast dan rapat. Ini kalau rapat di sini, ini ruang rapatnya. Ya. Ini ruang rapat. Biasanya kalau kita rapat rutin koordinasi, ya. Mingguan setiap Jumat pagi. Sini, ya. Saya di sini dari jam 8.30 sampai jam 10 karena saya kadang-kadang khutbah di luar sampai jam 10. Dengan seluruh staf. Dengan seluruh pengurus inti. Nah, biasanya kita bisa juga hal yang ini tayangan pakai TV, kita udah presentasi. Kalau yang untuk podcast sebelah sini. Sekaligus melatih para santri untuk akrab dengan media baru. Ya, kita ini sekalian ruang kantornya, ini ruang podcastnya, podcast kiainya dan podcast santrinya. Jadi ini ruang podcast, ya, bisa digunakan untuk membuat konten di sini. Jadi anak-anak santri ini kadang-kadang kan juga ada rekaman baca Quran. Jadi mereka tahfidz itu direkam, kita lakukan di sini. Kalau yang dibuat oleh santri apa kira-kira? Ya bisa mereka ngaji karena mereka kan ada tahfidz sekaligus konten. Kadang-kadang kita orang tuanya pengen ngelihat anaknya, itu bisa ngelihat di videonya. Kemudian juga kadang-kadang baca kitab, kadang-kadang juga puisi, kadang-kadang juga konten ya ceramah, dan juga bisa talk show. Oh ya? Yang menjadi pewawancara santri juga, jadi sekaligus latihan. Bisa masuk TV dong? Ya, TV Amanah namanya, punya kita. Amanah TV. Ada Amanah TV. Amanah TV punya kita. Saluran YouTube lah ya. Jadi kita ada namanya Amanah TV. Biasanya orang tua mungkin kangen sama anaknya atau apa, yaitu datangnya ke kita dengan cara nonton di Amanah TV. Jadi di pesantren Cendekia Amanah ini ada kanal YouTube, ya, namanya Amanah TV. Ya. Diisi oleh santri dan juga kegiatan kiainya dan kiai santri. Dan santrinya juga mengisi dengan membaca Al-Quran, ya, pembahasan seperti itu. Ya. Jadi mengapa kok harus ada podcast? Ya karena bagaimanapun ke depan anak kita harus influence ya. Influencer bahasa kita kan bermanfaat. Ya. Jadi influencer, jadi harus punya manfaat bagi orang lain. Karena sekarang di konten-konten kalau tidak diimbangi dengan yang baik menjadi konten mungkin banyak juga yang buruk kan gitu. Jadi ada misi juga, jadi menyeimbangkan
isi atau konten di media sosial ya. Nah, dari pesantren Cendika ini diharapkan tentu isinya yang menarik, baik dan menjadi penyeimbang, karena kan podcast itu kan sebagian terbesar kan anak-anak remaja dan muda ya. Iya. Dan politisi. Politisi ya. Baik. Tapi kalau untuk di Cendika tidak ngomong politik. Ya? Enggak ada politik masuk ke sini. Oke, baik. Kita lihat yang lain mungkin. Perpustakaan. Oke. Jadi kita ada yang manual, memang masih baru. Jadi kalau presentasi pun nih ada sisa presentasi teman-teman dari sini ke sana. Ada presentasinya. Jadi udah langsung arah ke sana. Jadi bisa pelajaran bisa di sini. Jadi santri bisa belajar di sini ya. Karena udah ada alat, proyektor, lalu presentasi. Ini proyektor kalau dibuka jadi begini nih. Yang ini. Ya. Jadi sarana pembelajaran juga ini berarti. Jadi dia bisa nulis kayak sini Ihya Ulumuddin, Syamsuddin. Jadi kita belajar bisa di sini. Buku-bukunya memang untuk yang agama Islam atau ada yang lain Pak Kiai? Ya banyak, termasuk tulisan saya banyak juga. Jadi ada yang umum juga. Jadi nggak tunggal, tapi yang pasti kebutuhan santri itu terpenuhin. Kebutuhan buku ajarnya itu pasti dipenuhin oleh kita. Nggak ada kitab kuning sini ya? Yang kitabnya sebelah sana, yang kitab. Jadi yang sebagian kitabnya, ini bagian kitab-kitab di sini semua. Sebagian kitab di sini. Jadi di perpustakaan ini tergabung ya antara kitab-kitab, kita sebut kitab yang kitab klasik, kitab kuning, tapi juga kitab yang baru. Termasuk yang tulisannya Pak Kiai apa yang di sini? Ada tentang ini banyak kalau punya saya, ini yang berbahasa Inggris ada. Ya, ini yang tentang ekonomi syariah tulisan saya yang diterbitin oleh UI. Ekonomi syariah ini tulisan saya. Terus ada yang ini yang tentang kependudukan. Tahun berapa ini? Ini terbitan berbahasa Inggris punya saya. Tahun 2011, Population from Islamic Perspective. Ini karya Kiai Haji Khalil Hafiz dalam bahasa Inggris. Ada bisa referensi untuk yang ini juga, ini soal puasa. Ini masuk perpustakaan kita, ini fikih keluarga. Tulisan lain keluarga. Ini juga jadi perpustakaan juga. Kemudian jadi saya tulisan saya taruh di sini, ini soal puasa. Menyikap tabir puasa. Tulisan-tulisan. Ini yang dulu saya debat sama Ulil tentang adakah Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, dulu masih muda kita senang debat, dibukukan oleh teman-teman. Ya. Ya, ini udah fikih maslahah. Ya. Tulisan saya juga. Baik Pak. Oke, ini mumpung kita di perpustakaan, saya ingin mendapatkan perspektif atau pandangan Pak Kiai mengenai sesungguhnya apa sih yang diperlukan oleh generasi muda Islam terkait dengan referensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk ke depan. Tantangannya kan makin besar. Ya, pertama kuatin dulu akidahnya. Kalau bahasa pendidikan kuatin karakternya. Karena kalau punya apapun kalau karakternya nggak kuat, kayak kita bangunan ini nggak punya pondasi yang kuat, ya mudah jatuh gitu kan, mudah roboh. Kemudian dari karakter yang kuat mereka ditanamkan juga bakat mereka, passion mereka itu apa. Karena kalau bahasa kita man arafa nafsu arafa rabbahu, yang tahu tentang dirinya dia akan tahu Tuhannya. Jadi kadang-kadang orang sampai usia tertentu nggak tahu saya spesifiknya saya apa gitu. Saya mau di mana gitu. Teman-teman tuh anak-anak kita ajari sampai menemukan dirinya itu. Baru kemudian ditambah dengan skill yang dibutuhkan oleh teman-teman, kemudian wawasan yang bisa menambah pengetahuannya teman-teman.
Ya, karakter itu kan boleh jadi ada kaitannya dengan hadis yang merupakan menjelaskan misi Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana saya terus untuk menyembuhkan akhlak manusia. Kalau lihat kita sekarang ini kan banyak sekali ini pengaruh-pengaruh dari media sosial. Peran pesantren dalam kaitan dengan untuk membentuk akhlakul karimah itu seperti apa? Ya, pertama mereka diberi pengetahuan. Setelah pengetahuan itu penyadaran. Setelah sadar dibikin kebiasaan. Makanya 24 jam kita dibiasakan. Ketika jadi kebiasaan, mereka udah jadi karakter. Nggak nyaman kayak sampean kalau biasa bangun sebelum subuh, disuruh bangun jam 6, itu sakit. Begitu juga yang biasa bangun jam 6, disuruh bangun jam 4. Dan itu mereka masih memungkinkan dibentuk karena masih muda. Sehingga beberapa eksperimen, pengetahuan, kemudian diberi pilihan-pilihan, sehingga mereka memilih mana yang paling nyaman, yang paling minat, yang paling digemari oleh mereka, dan tentu menjadi kemaslahatan mereka di masa yang akan datang. Jadi di pondok pesantren ini juga, apakah juga diberikan pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana memilih dan memilah apa yang ada yang menyebut ini setan hitam ini, karena banyak hal-hal yang Setan gepeng. Setan gepeng. Apa juga diajarkan bagaimana memilah, memilih ya. Kita tidak boleh anak-anak bawa handphone ke sini. Ya. Nggak boleh. Jadi kalau mau hubungan dengan orang tua di waktu tertentu seperti hari Minggu, libur kita diberi. Tapi kalau tentang mereka informasi secara online, kita kasih ada komputer. Jadi itu sudah cukup canggih. Perpustakaan juga kita perpustakaan online. Jadi selain yang offline ada yang online. Begitu juga informasi kita bisa dari sana. Istilah saring dulu baru sharing juga diterapkan di sini juga ya. Iya. Ini juga ada yang disebut sebagai workshop atau balai latihan kerja. Yuk kita lihat yuk, kira-kira relevansinya dengan pesantren itu apa? Kita ada ini ruang rapatnya. Ya, kita masuk. Ini ada ruang rapat nanti. Di ruang rapat pertama ini ada ruang rapat diskusi. Kalau untuk menentukan sesuatu dari sini. Terus ini juga kita bisa bikin kayak seperti sablon. Tapi yang paling menarik adalah ini untuk santri atau untuk siapa? Untuk santri sekaligus untuk umum. Umum itu siapa? Jadi kita buka anak-anak muda yang pengen ini kan kemampuan untuk desain grafis itu bisa di sini. Jadi nanti dibuka selama setahun itu ada 4 kali pelatihan. Nah, mengenai desain grafis saya kira perlu kita lihat apa. Baik teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di Balai Latihan Kerja Pesantren Cendekia Amanah di Depok. Nah ini kita lihat ini komputer yang baru, Hewlett Packard. Yang dilatih di sini apa nih Pak? Banyak desain grafis, ya, kemampuan IT gitu. Kalau bagi anak-anak sekaligus ini tempat untuk latihan bahasa. Jadi kayak lab sekalian di sini. Untuk yang santri ya? Untuk santri. Tapi untuk orang luar kita gunakan untuk desain grafis, sablon, dan jadi kemampuan juga menjadi programmer juga. Jadi, selain santri untuk masyarakat sekitar manfaatnya terasa. Ya, jadi pesantren itu ya CSR-nya bukan uang, tapi peningkatan sumber daya manusia. Ini CSR-nya pesantren itu bukan uang, bukan kapital dalam bentuk modal, tapi adalah modal kapital, sosial kapital, kemampuan ya. Intelektual kapital. Intelektual kapital. Ya. Karena kan juga sama, setiap kelas itu kita ada 2 sampai 3 anak yang kasih beasiswa. Di nomornya 1 kelas jumlahnya 28, 2 atau 3 itu beasiswa. Yang lain bayar. Jadi kita ngasih sampai 10% atau 15% itu untuk beasiswa. Nah, itu bagian dari CSR-nya pesantren kepada umat. Nasibnya setahun berapa kali? 3 kali. 4 kali nih. Kalau ini 4 kali. Jadi 3 bulan sekali kita bikin pelatihan. Biasanya dibuka untuk umum. Katanya ini baru nih komputer yang canggih. Dan ini tidak hanya di sini tapi di sebelah juga ada. Ya. Apakah memang dipisahkan ini untuk wanita? Kadang-kadang iya.
kadang-kadang untuk perempuan di sini gitu kan, perempuan lebih sedikit biasanya kalau untuk balai latihan kerja itu. Jadi perempuan, jadi nggak nyambung, tapi gurunya bisa, pelatih bisa menjangkau kedua-duanya. Itu gurunya atau trainernya dari Pesantren sini. Pesantren sini. Baik, jadi betul-betul diupayakan memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadi tadi intellectual capital lah, istilahnya Pak ya, luar biasa. Jadi manfaatnya akan lebih banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin episode untuk pesantren Cendekia Amanah kaitannya dengan media baru, perpustakaan, dan balai latihan khusus kaitannya dengan komputer, itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.